Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 67, Jurus Twisting Flowers versi sempurna. Telanjang. Rahel Leng segera meremas lengan bajunya erat dan menjadi gugup. Maxon Wu segera berkata, "Jangan khawatir, aku akan menutup mataku." Meskipun baginya, sama saja untuk membuka atau menutup mata, namun Rahel Leng tidak tahu itu, dia tertegun sejenak, "Menutup matamu." Maxon Wu mengangguk, "Ya, tetapi selama periode ini, aku harus menyentuh tubuhmu untuk membantu kamu menemukan meridian itu." Rahel Leng menggigit bibirnya dan berbisik, "Baiklah, maaf merepotkan Saudara Wu." Maxon Wu mengeluarkan jarum emasnya, meletakkannya di samping, lalu mengeluarkan kain hitam untuk menutupi matanya. Dia juga meminta Rahel Leng untuk memeriksa, "Lihatlah, apakah mataku sudah tertutup rapat." Rahel Leng terkekeh, "Aku bisa mempercayai Saudara Wu, sebenarnya tutup saja matamu sudah cukup." Maxon Wu berdehem, "Kamu adalah wanita cantik, aku khawatir aku tidak bisa mengendalikan diriku dan mengintip, lebih baik aku menutupinya." Rahel Leng memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Saudara Wu adalah seorang pria terhormat." Setelah jeda, dia berkata, "Kalau begitu aku akan menanggalkan pakaianku." Maxon Wu mendengar suara gemerisik, melalui kain hitam, dia melihat tubuh yang sempurna, lebih penuh dari stela Zhu, tubuh yang proporsional, dan kulit yang lebih putih daripada salju. Dadanya tidak terlalu besar, tetapi sangat indah. Maxon Wu tidak bisa menggerakkan matanya setelah menatapnya. Setelah melepas pakaiannya, Rahel Leng melihat Maxon Wu duduk diam. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Wu." Maxon Wu berkata, dia mengulurkan tangan dan mengambil jarum emas, kemudian bertanya, "Apakah jurus Twisting Flowers-mu memenuhi 12 jalur?" Rahel Leng mengangguk, "Ya." Maxon Wu kembali berkata, "Ketika kamu menggunakan jalur pertama dan kekuatan internal, aku akan menggunakan jarum emas untuk memasukkan Reiki asli untuk membantu kamu menemukan meridian." Rahel Leng terkejut, "Kamu hanya melihatnya sekali hari itu dan tahu meridianku yang sedang berjalan." Maxon Wu, sebagai seorang dokter, aku paling akrab dengan meridian tubuh manusia. Selama aku memikirkannya sedikit, aku akan tahu betapa beruntungnya kamu. Sebenarnya, kekuatan jurus Twisting Flowers tidak dapat benar-benar dikerahkan sampai kamu melatih reikimu, masih terlalu dini bagimu untuk belajar sekarang. Setelah jeda, dia berkata, "Intinya, aku akan membantu kamu menerobos alam Ki-mu malam ini." Sekujur tubuh Rahel Leng menggigil, "Kamu ingin membantuku menerobos alam Ki-ku?" "Apa tidak apa-apa?" Maxon Wu berkata dengan tenang, "Kultivasimu sudah mencapai puncak kekuatan, ada syarat untuk terobosan, aku hanya mendorongnya sesuai alur yang berjalan." Saat dia berbicara, tangannya telah ditekan di punggung yang dingin, dan reiki yang gelap serta kuning mengalir ke dua pembuluh darah untuk meningkatkan sirkulasi vitalitasnya. Jaga rohmu, bermeditasi, dan pikiranmu mengikuti reikimu. Maxon Wu berkata dengan tenang. Rahel Leng memejamkan mata, dan telapak tangan Maxon Wu, dari atas ke bawah, vertebra toraks, vertebra lumbalis dan vertebra ekor, posisi vertebra ekor, telah mencapai bokong. Tangan Maxon Wu menekan di sini, mengirimkan panas, yang membuatnya dingin seperti asap dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Maxon Wu berkata dengan suara yang dalam, "Jangan berpikir macam-macam, rasakan reikimu." Rahel Leng dengan cepat memusatkan pikirannya dan memasuki keadaan meditasi.
Tangan Maxon Wu yang lain menekan ke perut bagian bawah Rahel Leng, memperlihatkan beberapa rambut halus yang jarang. Begitu dia menekannya, Rahel Leng tiba-tiba membuka matanya. Maxon Wu, anak-anak Jiang Hu, jangan pedulikan, terus jaga rohmu. Rahel Leng menggigit bibirnya dan memejamkan matanya. Tangan Maxon Wu perlahan mendorong ke pusar dan berhenti. Ini adalah dantian bawah, dia membawa Reiki berkumpul di sana untuk membentuk lautan Reiki. Setelah lautan Reiki penuh, tangannya terus naik, melewati pusar dan ke tengah tulang dada. Tangannya ditekan di antara dua bola, dan ujungnya ditekan pada bola, dengan elastisitas yang sangat baik. Dia berhenti lagi, ini adalah lokasi titik akupuntur Tanzong, yang disebut dantian tengah, yang juga dapat menyimpan beberapa Reiki. Telapak tangan yang hangat membuat Rahel Leng merasa aneh. Untungnya, telapak tangan itu terus bergerak ke atas dan akhirnya menekan kepalanya. Maxon Wu berseru, buka. Rahel Leng merasakan ledakan di dalam benaknya. Jembatan langit dan bumi dibuka, dua pembuluh darahnya dibuka, dan siklus sutian kecil secara resmi didirikan. Pada titik ini, Reiki mengalir di tubuh Rahel Leng dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Sutian kecil memutar 3 kali, Rahel Leng perlahan membuka matanya, dipenuhi rasa terima kasih, dan berbisik, Saudara Wu, terima kasih. Matanya meneteskan air mata. Alam Ki terlalu penting untuknya, dia tidak menyangka untuk menerobosnya hari ini, yang mana melebihi dari apa yang dia harapkan. Maxon Wu tersenyum, ini adalah fondasi kokohmu. Bersiaplah, dan aku akan mengajarimu jurus Twisting Flowers yang sempurna. Rahel Leng terkejut, jurus Twisting Flowers yang sempurna. Maxon Wu, ya. Aku dapat melihat bahwa ada masalah dengan jurus Twisting Flowersmu, sekarang aku akan membantu kamu menyelesaikan detailnya. Omong-omong, kekuatan jurus Twisting Flowersmu akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Kemudian dia mengambil jarum emas dan menusukkannya ke meridian lagi, dan memimpin Reiki-nya. Dengan posisi jarum emas Maxon Wu, Rahel Leng dengan mudah menemukan jalur baru ini. Ketika dia tampil sekali lagi, dia benar-benar merasa bahwa Reiki-nya sangat halus dan kekuatan ledakannya meningkat 3 kali lipat dalam sekejap. Dia terkejut, ternyata sekuat itu. Maxon Wu, tidak diragukan lagi, ini adalah jurus Twisting Flowers yang sebenarnya. Dengan cara ini, dia dengan cepat membantu Rahel Leng memodifikasi 6 metode jari pertama. Pada saat ini, dia membiarkan Rahel Leng mengenakan pakaiannya, lalu melepas kain hitamnya dan berkata, sekarang kamu harus menunjukkan 6 jalur selanjutnya. Sebelumnya, Rahel Leng dan kultivasinya rendah, 6 jalur selanjutnya hanya sia-sia dan tidak bisa digunakan. Sekarang dia telah memasuki alam Ki, dia bisa melakukannya. Rahel Leng mengangguk dan melafalkan formula 12 jalur yang tidak lengkap sambil menunjukkan jurus Twisting Flowers. Maxon Wu mendengarkan dengan tenang dan kemudian berkata, hampir seperti yang aku harapkan, tapi ada sedikit perbedaan. Dia terus memodifikasi 6 jalur selanjutnya untuk Rahel Leng. Kekuatan 6 jalur selanjutnya ini jelas jauh lebih kuat, dan Rahel Leng bekerja sangat keras. Waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 1 pagi setelah mengajarkan jurus Twisting Flowers. Maxon Wu sangat lelah dan berkeringat. Rahel Leng buru-buru membawa baskom, menyerahkan handuk dan berkata dengan penuh terima kasih, Saudara Wu, rasa terima kasih tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atas kebaikanmu. Maxon Wu tersenyum, mengenai jurus Twisting Flowers,
kamu bilang saja kamu mengambil bagian dalam penelitian, jangan membahas diriku. Lagi pula, aku belajar pengetahuan unikmu dari keluarga Leng, yang sangat tabu. Rahel Leng mengangguk, Rahel mengerti. Maxon Wu, aku akan bermeditasi sebentar, kamu bisa pulang. Rahel Leng berkata sambil tersenyum, aku akan menemani saudara Wu. Maxon Wu berhenti berbicara dan bermeditasi. 2 jam kemudian dia mendapatkan kembali energinya. Segera setelah dia membuka mata, dia menemukan bahwa Rahel Leng duduk di samping, dan bola matanya sedang menatap dirinya sendiri. Apakah ada sesuatu yang aneh di wajahku? Dia bertanya. Rahel Leng tersenyum, aku sedang mengamati saudara Wu berlatih seni bela diri. Kamu memang layak menjadi ahli dalam melepaskan Reiki, ketika Reikimu meluap, napasmu menjadi mengerikan. Maxon Wu meregangkan ototnya, istirahatlah, aku harus terbang ke bagian selatan besok pagi. Dia berjalan ke kamar tidur dan bersiap untuk tidur selama 2 jam. Baru saja dia berbaring, Rahel Leng tiba-tiba mengikuti, dan kemudian berbaring di sampingnya. Bab 68, Flower City bagian selatan. Maxon Wu terkejut, 2 pasang mata tersebut saling bertatapan. Rahel Leng bertanya sambil tersenyum enggan, saudara Wu, apakah tadi kamu menyentuhku dengan sengaja? Maxon Wu tiba-tiba menjadi canggung, bukankah kamu bilang kamu mempercayaiku? Tentu saja aku percaya padamu, tapi kulitku begitu bagus sehingga kamu tidak bisa melepaskannya begitu menyentuhnya, bukan? Dia bertanya sambil tersenyum, menghembuskan napas menggoda, dengan jarak begitu dekat. Maxon Wu mengerutkan alisnya, dia masih bungkam, Rahel Leng telah memeluknya erat dan menempel dengan lekat. Jantung Maxon Wu langsung berdegup kencang. Rahel Leng tersenyum kecil dan mencium bibirnya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, Maxon Wu belum bersiap sama sekali, tapi juga tidak ada yang perlu disiapkan karena dia dapat bertindak dengan sendirinya. Setelah itu, Maxon Wu menggesekkan hidungnya, rasanya terlalu tiba-tiba. Rahel Leng menatapnya, malam itu, ketika kamu tidak menunjukkan rasa takut pada bos besar Kenneth Zuo, aku telah terpesona, aku merasa kamu sangat misterius, aku ingin memahami dan mengenalmu, dan seberapa hebatnya dirimu. Maxon Wu tersenyum, bukankah kamu telah mengetahuinya sekarang? Rahel Leng mencubitnya, menyebalkan. Maxon Wu tertawa terbahak-bahak. Rahel Leng lanjut berkata, kamu sudah bisa ikut menggoda dengan jarimu walau hanya melihatku melakukannya sekali, bukankah ini menunjukkan bahwa kamu sudah dapat menguasai kekuatan batin pihak lawan hanya dengan melihat orang lain mempraktekkannya sekali? Dia adalah wanita yang sangat pintar dan telah membuat penilaian cepat di dalam hatinya. Maxon Wu berpikir sejenak dan berkata, itu tidak pasti. Beberapa seni bela diri membutuhkan sarana masuk khusus, aku tidak bisa melihatnya. Rahel Leng, tetapi ini sudah cukup. Matanya yang indah menjelajah dan berkata, cari kesempatan dan mari kita pergi jalan-jalan ke kuil Duchan. Maxon Wu mengerti apa yang dia maksud, kamu ingin aku mencuri posisi guru. Rahel Leng berkata sambil tersenyum, seni bela diri yang dipelajari dengan mengandalkan kemampuan itu tidak termasuk mencuri. Kebetulan, ayahku telah membuat janji dengan biksu dari kuil Dachen untuk bermain catur, kita juga bisa ikut nanti. Maxon Wu berkata, baiklah. Lalu dia bertanya, tidakkah kamu merasa gegabah dengan memutuskan untuk ikut denganku hari ini? Rahel Leng tampak percaya diri dan berkata, pria yang aku
Rahel Leng Sukai tidak mungkin salah, aku sudah menargetkanmu. Hati Mek Son Woo menghangat dan berkata, apakah kamu tidak takut aku seorang bajingan? Rahel Leng meliriknya dengan menawan, semakin bajingan dirimu, semakin aku mencintaimu, singkatnya, kamu tidak bisa menyingkirkanku. Mek Son Woo terdiam beberapa saat, bagaimana kepribadian Rahel Leng bisa berbeda dari wanita biasanya. Ketika fajar hampir tiba, Rahel Leng baru tertidur, dan Mek Son Woo diam-diam bangkit dan pergi. Kembali ke kediaman Tang, Clarice Tang dan rombongannya sudah menyiapkan tas perjalanan mereka. Melihat dia tidak pulang semalaman, Clarice Tang menatapnya dengan aneh. Kak, kemana saja kamu semalaman? Mek Son Woo berkata, bertemu seorang teman dan mendiskusikan seni bela diri. Clarice Tang, dapat berdiskusi dengan master sepertimu, kekuatannya pasti kuat. Mek Son Woo mengangguk cepat, sangat hebat, kami bertarung 2 pertandingan berturut-turut sebelum aku mengalahkannya. Clarice Tang tidak bisa membayangkannya dan berkata, kamu harus mengisi ulang energimu, jadwal hari ini sangat padat dan akan sangat melelahkan. Mek Son Woo, tidak apa-apa, aku bisa beristirahat di pesawat, pukul berapa kita berangkat? Sebentar lagi kita akan menuju ke bandara. Oh iya, mau membawa Angel. Kebetulan Angel berjalan keluar, Kak Clarice, aku juga mau ikut. Mek Son Woo, kalau begitu ayo kita pergi bersama, lagi pula tidak banyak orang. Dengan begitu, Harley Tang, Clarice Tang, Mek Son Woo, Angel dan Gary Fang pergi ke bandara, naik pesawat pribadi keluarga Tang dan terbang ke bagian selatan. Provinsi bagian selatan, terletak di bagian paling selatan negara Yanlong, berpenduduk lebih dari 60 juta jiwa, wilayah yang luas dengan pegunungan terjal, berbatasan dengan Myanmar dan Laos dengan perbatasan yang panjang dan lingkungan yang kompleks. Sebagian besar narkoba dalam negeri mengalir ke seluruh bagian negara di sini. Di sini, juga ada kasino ilegal terbesar di negara ini, bank ilegal yang kuat, dan perdagangan pasar gelap penduduk yang paling merajalela. Setelah penerbangan 2 jam, mereka masuk ke mobil dan melaju ke ibu kota daerah bagian selatan, Flower City. Dengan populasi 15 juta jiwa, Flower City adalah pusat ekonomi dan budaya bagian selatan, meskipun tidak sebanding dengan kota metropolitan seperti Yunjing, tetapi juga sudah cukup makmur. Clarice Tang telah memesan hotel, mereka langsung ke hotel, mandi terlebih dahulu, dan kemudian makan siang. Pukul 1:30 siang, mereka baru berkendara ke Jade Park tanpa terburu-buru. Jade Park adalah tempat Jade King menjual batu giok dan batu kasar, terletak di pinggir selatan Flower City. Saat hampir sampai, Mek Son Woo bertanya, aku sarankan untuk membeli material kelas atas kali ini. Clarice Tang mengangguk, tentu saja, Kak, kami mencari yang kokoh kali ini, selama tidak rugi maka bisa diambil alih. Mek Son Woo, tidak perlu. Aku tidak berani mengatakan 10 kali lipat, 3 atau 5 kali lipat seharusnya tidak masalah. Mata Harley Tang berbinar, bagaimana kalau kita membeli lebih banyak? Clarice Tang menggelengkan kepalanya, tidak banyak material kelas atas yang bisa dipertaruhkan, 2 miliar yuan sudah cukup. Oh iya, setelah membeli batu judi, malam harinya ayo jalan-jalan di Ghost Market. Mek Son Woo, wah, Ghost Market. Clarice Tang, iya, Ghost Marketnya Flower City adalah salah satu dari 3 Ghost Market terbesar di negara ini. Orang-orang dari beberapa negara tetangga menjual barang-barang di sana. Barang-barangnya sangat beragam, sangat menguji penglihatan seseorang.
Maxon Wu tertarik mendengarnya. Kalau begitu kita harus pergi ke sana. Pada saat itu, sebuah gerbang besar setinggi puluhan meter dan sangat megah muncul di depan mobil, dan di sisi pintu gerbang terdapat pos penjaga. Mobil berhenti di depan pintu gerbang, seorang pria parubaya keluar dari pos penjaga. Dia melirik orang-orang di dalam mobil dan bertanya, apakah sudah membuat janji? Clarice Tang, kami telah menghubungi Petua Sue lewat telepon, aku Nona Tang. Pria parubaya itu mengangguk, kembali untuk menelepon, dan segera membuka kontrol akses dan berkata dengan sopan, silakan masuk. Mobil melaju melewati gerbang, melaju jauh, dan secara resmi memasuki taman. Taman ini dibangun seperti Jiangnan Park, skalanya sangat besar dan dibangun di lereng gunung dengan pemandangan yang sangat luar biasa indah. Ada rambu-rambu di kedua sisi jalan. Setelah berkendara selama beberapa menit, akhirnya mereka tiba di sebuah halaman yang luas. Halaman ini penuh dengan berbagai jenis mobil mewah. Clarice Tang berkata, sepertinya banyak orang yang datang hari ini. Pada saat itu, seorang wanita muda cantik berbaju congsam datang dan berkata sambil tersenyum, Nona Tang. Bos kami telah menunggu kalian untuk waktu yang lama, silakan ikuti saya. Setelah sekelompok orang ini turun dari mobil, mereka mengikuti wanita cantik berbaju congsam ke ruang tamu. Terdapat puluhan meja yang tersusun di ruang tamu, dan telah ditempati banyak orang di dalamnya. Silakan duduk. Wanita cantik berbaju congsam mempersilakan mereka untuk duduk, bos akan datang sebentar lagi. Pada saat itu, seorang pria dari meja sebelah berdiri, itu adalah Daniel Jin. Daniel Jin berkata sambil tersenyum, Clarice, kamu juga datang. Lalu dia dengan tidak sopannya duduk di sebelah Clarice Tang. Clarice Tang mengerutkan keningnya, Daniel Jin, mengapa kamu ada di mana-mana? Daniel Jin terkekeh, ini menandakan bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Lalu dia melihat Maxon Wu dan wajahnya menggelap, mengapa anak ini juga ada di sini?